kesalahan atau nafsu-nafsu buruk kita sendiri itu jadi kompetitor. Iya, iya benar itu. Berarti berlomba-lomba kebaikan itu berusaha untuk merubah suatu keadaan yang tidak baik menjadi baik. Nah, kalau sudah baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Seperti biasa di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal Alamin. Dan saya juga ditemani oleh dua orang sahabat saya, Bang Jainuddin dan Mas Eko. Sahabat beriman dimanapun berada, ini bulan suci, bulan yang baik sekali untuk mencari sebanyak-banyaknya amal soleh dan pahala. Kita bila perlu berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan, sholatnya ditambah sholat, supaya itu memang benar-benar akan menjadikan pahala nanti di akhirat tuh. Apa kiat-kiatnya Pak Ustadz ini, Pak Ustadz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Jadi memang kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, di bulan Ramadan itu kadang-kadang dan seringnya melakukan perbuatan baik, khususnya sholat, ya, khususnya sholat, kemudian tidak bergibah, kemudian itu kan tetap berlomba dalam tidak bergibah, kemudian tidak emosional, ya, itu berlomba-lomba untuk tidak amarah, kan seperti itu ya. Itu boleh baik kalau niat kan semuanya itu karena Allah, ya, sholat karena Allah, sholat karena Allah, baca Quran karena Allah, baca Quran karena Allah. Jangan mengambil surat ini bisa ini, surat ini bisa ini, surat ini ayat sekian sampai sekian dibaca nanti bisa orang itu kepelet, ya nggak boleh seperti itu. Iya, Dalam seperti itu, ya, itu jadi mantra nanti. Niatkan semuanya karena Allah Ta'ala, ya, berlomba-lomba dalam berbuat baik itu anjuran, jadi harus kita tambah. Yang dulunya itu malas baca Quran, ya mulai baca Quran, ya walaupun satu ain, dua ain, tapi ya bacalah Quran. Kalau bisa, kalau sudah faham, bacalah artinya, jangan cuma baca Arabnya aja, bacalah artinya, tafsirnya maksudnya, ya, baca artinya sehingga kita faham apa tujuan hidup kita, sehingga dalam berlomba-lomba kebaikan itu benar-benar tercapai nanti mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Nah, tapi juga dalam berlomba-lomba kebaikan itu tidak hanya cuma menambah sholatnya, ibadah maksud saya, tidak hanya cuma menambah ibadah. Maksudnya ibadah ini yang orang-orang namanya ibadah itu ya sholat, mau sholat wajib, mau sholat sunnah. Kalau wajib kan jelas, sholat sunnah ditambahkan, baca Quran dan sebagainya. Nah, kalau bisa nanti itu di bulan Ramadan itu ya tetap masih dikerjakan seperti itu. Walaupun satu ayat mau dibacalah, ya, sehingga tidak mengurangi bahwa niat kita itu tetap berbuat baik dengan salah satunya membaca Quran karena Allah, ya. Tapi berbuat kebaikan atau berlomba-lomba dalam kebaikan itu nggak cuma masalah ibadah dalam kelihatan. Ibadah kelihatan itu ya sholat, puasa atau baca Quran, seperti itu. Berbuat lomba-lomba dalam kebaikan itu adalah memperbaiki kehidupan suami istri itu juga sama. Yang dulunya diem-dieman, punggung-punggungan bertahun-tahun. Nah, coba sekarang itu jangan punggung-punggungan. Kan gitu. Maksudnya jangan punggung-punggungan gimana? Ya pindah kamar. Kan lebih berat itu ya, jangan ya. Nah, itu coba berlomba-lomba dalam berbuat baik, umpamanya AJJ yang biasanya punggung-punggungan atau AJJ mijetin punggung, ini saya nggak tahu nih. Variasi sih. Variasi. Waduh. Jadi kalau mamanya yang berantem, metung. Iya, bengkel.
Jadi umumnya tuh kalau sering berantem, sering kecut-kecutan itu apa namanya? Pokoknya bermuka kecut masam, cemberut, tegang terus. Nah itu coba itu diperbaiki coba. Jadi itu juga sama, memperbaiki kehidupan suami istri itu sama. Jangan dianggap kehidupan suami istri itu tenang-tenang itu dikiranya itu sudah menjadi amal soleh. Belum tentu. Wong nggak ada masalah kok bisa jadi amal soleh. Apalagi tenangnya tidak diniatkan karena Allah gitu Pak Ustaz. Iya, tenangnya tidak diniat. Jadi intinya adalah di dalam kehidupan suami istri itu tetap harus ada Allahnya di situ. Oke, Pak Ustadz, ini kan berlomba-lomba itu kan sebenarnya tidak ada kompetitor, itu berlomba-lomba kepada siapa itu ya sebenarnya Pak Ustadz? Kompetitornya sebenarnya. Pasangan hidup itu? Iya, pasangan hidup itu. Loh, kalau kamu tuh dengan istri ambek-ambekan itu kan ya kamu berlomba-lomba dalam keburukan, kan gitu. Bener ya. Kamu lihat anakmu ada kekurangan, kamu lihat anakmu ada kekurangan, kamu diemin, itu namanya kan nggak berlomba. Menginginkan anakmu itu soleh atau soleha, atau menginginkan anakmu maju, atau menginginkan begitu kamu kan bisa cerita. Iya. Berlomba-lomba dalam kebaikan itu ya seperti itu terus saja. Kadang-kadang adalah kompetitor kita itu adalah perbuatan cuek kita dulu. Oh gitu Pak Ustadz. Nah, iya. Apa namanya itu, kesalahan atau nafsu-nafsu buruk kita sendiri itu jadi kompetitor. Iya. Iya benar itu. Berarti berlomba-lomba kebaikan itu berusaha untuk merubah suatu keadaan yang tidak baik menjadi baik. Nah kalau sudah baik, tambah baik lagi gitu. Iyalah, insya Allah seperti Tapi itu. kalau saya yang tidak baik jadi baik dulu aja ya Pak Ustadz. Kok udah ngelokro dulu? Ya, takut ya Pak. Belum ketemu kok udah ngelokro. Kok saya keceplosan dari itu. Kan dulunya jarang sedekah, mulai sedekah. Kan gitu ya. Yang dulunya cuek-cuekan, nah mulai di sini ada ke komunikasi. Yang dulunya lihat anak cuek ya mulai dikasih tahu, dinasehatin yang kurang, yang ini, yang itu, yang ini, kan seperti itu. Runtuhkan tuh gengsi gitu jadinya Pak Ustadz ya. Loh, saya belum ngomong tentang gengsi loh. Kamu kok sudah ngomong ini? Karena itu yang saya rasakan. Ini langsung jadi curhat. Ternyata kompetitornya diri kita sendiri. Saya pikir bukan loh. Saya pikir Ustaz selama ini kayak bulan baik. Saya sholatnya lebih baik, haji lebih baik lagi, dia lebih baik lagi. Kompetitornya itu orang lain. Eko sholat subuh 2, saya 3 gitu. Nah, 2 aja kurang gitu kira-kira. Bukan ya maksudnya. Jadi yang Ustadz maksud adalah jika seseorang, bukan jika ya, memang seseorang itu kan dosanya banyak nih, ya kan? Karena perbuatan tidak baik. Nah, berarti orang itu berlomba-lomba tuh dalam artian secepat mungkin tuh merubah sifat tidak baiknya satu demi satu untuk menjadi lebih baik, Ustaz. Insya Allah seperti itu. Oh, itu yang namakan berlomba. Itu berlomba. Bukan seperti kayak panitia lomba, panitia amal masjid nih, pembangunan musola nih. Ayo bapak-bapak, ayo siapa yang mau sumbangan nih? Kita berlomba-lomba menuju kebaikan. 100.000. Wah, Kurang. 200.000 gitu kan. 300.000. Apakah nggak seperti itu, Ustaz? Coba kita perhatikan pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Ada yang 100.000. Ya nggak punya uang kan nggak berlomba. Iya. Dia nggak ikut. Nggak ikut. Kemudian yang merasa kaya 500.000. Lebih kaya lagi 1,5 juta, mamanya kan gitu. Coba, dia berlomba dalam kebaikan atau dia tidak mau dikalahkan? Yang namanya berlomba kan harus lebih baik. Memang itu materi kelihatan baik, hatinya kemana? Kan dalam kebaikan ini kan niatnya harus karena Allah. Nah, baru itu. Jadi kalau mamanya kayak kamu Eko sama Cice nih, lomba-lomba ayo besok rajin ini itu. Boleh, tapi kamu mau titik mana nanti dapatnya? Kamu mau sombong-sombongan, bahwa nanti kamu kelihatan bahwa kamu itu orang yang alim umpamanya, atau memang kamu karena Allah. Kan ada, kalau dipikir itu diem nanti kan tahu. Atau kamu mau pamer dengan orang sekitarmu bahwa kamu sama Haji J ini lagi tergerak untuk
mau melakukan sesuatu. Nah, di titik itu hati itu niatnya apa kan tahu. Niatnya apa coba? Iya. Ada ujub, ada riak di situ. Makanya berlomba-lomba dalam kebaikan itu yang utama itu adalah tadi Haji C itu udah benar, yaitu merubah dari sesuatu kebiasaan yang tidak baik atau kebiasaan yang biasa menjadi kebiasaan baik atau menjadi kebiasaan yang lebih baik. Dan itu orang tahu atau tidak tahu serahkan sama Allah Ta'ala. Niatkan karena Allah, serahkan sama Allah. Karena nggak perlu orang itu tahu kita itu melakukan sesuatu kebaikan. Karena biasanya kalau orang tahu kemudian orang itu memuji kita, besar kepala kita. Itu sudah biasa. Bisa jadi orang yang nafsu berlomba-lomba itu kalau tidak dihargai marah dia. Nah ya kan gitu. Akhirnya kan dia berlomba untuk meningkatkan gengsinya. Ya kan begitu. Jadi bukan dalam kebaikan. Kalau kebaikan itu mau tidak dihargai, mau dicuekin, dia biasa aja. Karena dia niatkan lillahi ta'ala, nggak niatkan di mata-mata orang-orang yang merasa pintar. Merasa ke arah ke dalam lagi ya Ustaz. Iya. Kita sama kita, keluarga kita ya sama keluarga kita untuk lebih dekat lagi begitu ya. Iya, insya Allah. Karena kalau besok itu kan sebenarnya pada saat di akhirat itu kan yang diceritain itu adalah keluarga kita ketemu di surga itu kan keluarga. Tidak diceritakan teman kita. Walaupun nanti kalau sudah masuk surga itu nanti ketemu gitu ya. Insya Allah loh ya. Yang temannya masuk surga juga insya Allah loh ya. Ini saya hanya insya Allah atas izin Allah, atas rahmat Allah. Jadi yang ketemu itu kan keluarga sebenarnya. Kalau dia seorang pimpinan ketemu anak buahnya nggak, Ustaz? Di mana? Lah, kalau pimpinannya itu arogan, dia mau ketemu dengan, tapi bisa ketemu sama anak buahnya banyak, ketemu kumpul di Yang dijolimi gitu? Oh, belum tentu. Tapi pimpinan itu ngajak anak buahnya korupsi semua. Jadi dapat bagian ya masuk ke link itu tadi ke daerah malaikat Malik itu neraka. Kan gitu, karena nyurinya kan rombongan, jadi saling bantu-membantu di dalam berbuat dosa. Ya kan ya sama. Berbuat kebaikan itu dari diri kita sendiri yang belum melakukan sesuatu kebaikan atau malah dulunya itu tidak care, itu mulai melakukan kebaikan demi kebaikan. Niatkan karena Allah Ta'ala, jangan niatkan karena di mata manusia, nggak perlu ya, niatkan karena Allah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi semangat bagi saudara beriman yang lain, sedulur beriman yang lain, sehingga paham berlomba di dalam kebaikan itu apa yang harus dikerjakan. Banyak dan niatnya satu, lillahi ta'ala. Niatkan karena Allah, untuk mencari ridha Allah, karena itu akan berpahala. Tapi kalau tadi udah dibahas, kalau berdua, bertiga itu berbuat ini, rata-rata bisa aja nanti ada kesombongan, ujub, riya, bangga dan sebagainya. Kalau memang bisa menjaga, monggo. Kalau saya sih monggo-monggo aja. Kalau bisa menjaga, ya. Tapi kalau enggak ya sudah. Ya, mudah-mudahan manfaat. Amin. Wallahu a'lam. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, mudah-mudahan tayangan video kami kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi saya dan kami yang ada di sini. Sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.